Saya Podcast Indonesia, podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Halo, selamat datang kembali di Saya Podcast Indonesia, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Nah, di episode kali ini ditemani oleh saya, Gabriel Moses Ayapasa, dan narasumber kita ada Bapak Endro Puspo Wiroko, MPC Psikolog. Halo Pak Popo. Halo Gabi, apa kabar? Baik Pak, Bapak kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah kalau dalam keadaan yang baik. Iya. Mungkin pertama-tama Pak Popo boleh nyapa pendengar Saya Podcast Indonesia sekaligus memperkenalkan diri dan bercerita sedikit nih. Kira-kira kesibukannya belakangan ini apa? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Nanti mendengarkannya kan bebas ya, Iya, kapan benar. aja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Endro Puspo Wiroko, biasa dipanggil Popo. Saya mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kebetulan sekarang saya sedang menempuh studi doktoral di salah satu universitas negeri di Indonesia. Jadi lagi nyambi kuliah dan menguliahi juga gitu. Oke, berarti lumayan sibuk ya Pak belakangan ini. Luar biasa, udah nggak ada Sabtu Minggu. Iya. Semua kayak hari Senin. Iya, betul. Oke, sebagai informasi, episode kali ini merupakan satu dari rangkaian acara perayaan ulang tahun dari Fakultas Psikologi yang ke-15 tahun. Nah, di episode kali ini kita bakal sama-sama membahas mengenai bagaimana kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan pemilihan karir. Tentu saja ini topik yang menarik dan banyak sekali dipertanyakan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa psikologi, dan bakal dibahas bersama ahlinya nih, Pak Popo. Nah, tapi Pak, sebelum kita masuk ke pemilihan karir dan setelah lulus nanti, kira-kira nih, Pak Popo boleh nggak sih menjelaskan apa sih jurusan psikologi itu sendiri? Oke, terima kasih Gabi. Jadi pada dasarnya kita merujuk pada definisi psikologi itu dulu ya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia. Pada dasarnya kita berusaha untuk mencari tahu kenapa kok si A beda dengan si B, kenapa si B dengan beda si C, alasannya seperti apa motif dibaliknya dan seterusnya. Jadi kita belajar tentang perilaku manusia dan berusaha mendalami penyebabnya seperti apa supaya kita bisa tahu, kita bisa memberikan bisa memberikan perlakuan lanjutannya seperti apa gitu. Nah, jurusan psikologi sendiri memang memfasilitasi bagaimana cara mengoperasionalkan definisi tersebut gitu. Jadi pertama tentunya adanya dulu di UI Unpad UGM gitu ya, baru kemudian berkembang ke swasta lain dan sekarang seperti ke swasta, ke negeri lain, swasta lain juga sekarang semakin banyak dibuka jurusan-jurusan psikologi karena memang peminatnya semakin kesini semakin banyak gitu. Oke, berarti ilmu psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia, dan semakin kesini trennya tuh semakin banyak peminatnya, makanya mulai banyak fakultas psikologi. Iya. Nah, kalau kita ketika lulus S1 psikologi nanti nih Pak, udah dapet nih gelar sarjana psikologi, itu kira-kira bisa kerja di mana aja sih Pak? Oke. Kembali lagi sesuai definisinya tadi, kita kan belajar tentang perilaku manusia gitu. Nah, kita tahu manusia ada di mana-mana. Jadi pada dasarnya bisa bekerja di mana-mana sebenarnya. Tetapi kembali lagi kalau dilakukan tracer study ke para alumni, yang paling banyak pertama biasanya bekerja di HR, di human resource atau SDM di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, kalau terkait psikologi klinis bisa sebagai asisten psikolog gitu di rumah sakit. Atau kalau terkait psikologi pendidikan, ada yang menjadi konselor atau guru bimbingan konseling. Ada perbedaannya dengan guru BK yang lulusan pendidikan, tapi memang kurang lebih ada irisannya juga gitu. Ada yang bisa jadi pekerja sosial, bahkan ada yang harus melanjutkan dulu karena misalnya ingin menjadi psikolog, karena untuk menjadi psikolog harus lanjut S2 profesi psikolog. Ada juga yang bahkan memutuskan untuk buka usaha sendiri gitu. Jadi memang sangat bervariasi dan justru karena variatif dan ilmunya sangat aplikatif, jadi peminatnya banyak gitu. Oke, berarti stereotip di luar sana kayak bahwa sarjana psikologi itu cuma di HRD aja, recruitment and selection, itu sebenarnya gak cuma itu aja, banyak banget, karena untuk penerapannya juga bisa ke berbagai lingkup kehidupan dari pendidikan, sosial, klinis, dan lain sebagainya. Ya, betul. Oke deh. Nah, kalau menurut Pak Popo sendiri, ada nggak sih tips-tips untuk orang-orang atau khususnya mahasiswa kalau mereka mau mulai bekerja nih di waktu dekat, dalam dekat waktu ini?
mungkin kita bicara yang sekarang sedang skripsi dan akan lulus gitu ya, Iya. gitu. Tadi dengan segala macam banyak alternatif pilihan mau bekerja di mana, tentunya kita harus pahami dulu kelebihan kekurangan kita di mana. Jangan cuma ikut-ikutan saja. Kalau ikut-ikutan saja bisa dibayangkan nggak? Fakultas Psikologi UP saja sekali lulus bisa berapa ratus. Belum psikologi di Jakarta, belum psikologi di Jabodetabek, belum psikologi di Pulau Jawa dan seterusnya. Belum lagi dengan jurusan-jurusan dan universitas-universitas lain seluruh Indonesia gitu. Jadi pahami dulu kita maunya kemana, punya kekuatan di mana, area of improvementnya di mana, baru kita mencoba melamar ke pekerjaan tersebut. Kalau sekiranya sudah mulai ada gambaran, tidak ada salahnya untuk mencari informasi dari orang yang ada di bidang yang kita tuju. Gitu. Misalnya kalau mau bekerja di perusahaan, ya kita cari yang sudah bekerja di sana. Kita cocokkan apa yang kita punya secara formal dan informal dengan kebutuhan yang ada di sana. Di rumah sakit juga sama gitu. Nah, gunanya apa? Sekarang ini kan banyak sertifikasi gitu. Jadi siapa tahu di tempat yang mau kita tuju, selain pendidikan formal yang kita punya, kita butuh sertifikasi tertentu. Siapa tahu butuh pelatihan tertentu. Nah, kita bekali diri kita. Jadi secara formal, non formal kita dapat, harapannya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaannya gitu. Oke, berarti yang pertama harus dilakukan adalah tahu kelemahan dan kelebihannya, minatnya di mana, terus coba cari tahu kira-kira kalau misalkan ingin kerja di bidang tersebut, apakah sudah kualifikasinya mencukupi atau belum? Kalau sudah, mungkin bisa dikembangkan lagi dengan cara pelatihan kayak gitu ya, Iya, Pak, memperbaiki betul. dirinya kayak gitu. Oke, nah buat teman-teman saya podcast Indonesia tadi nih, kalau misalkan kalian mau kerja dalam waktu dekat, jangan lupa untuk catat tips-tips yang udah dikasih sama Pak Popo tadi, kayak gitu. Nah, terus kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak, kadang-kadang tuh ada juga mahasiswa Fakultas Psikologi yang mau lanjut ke S2 profesi atau mungkin ke bidang yang lain gitu. Ada nggak sih tips-tips untuk mereka yang misalkan mau melanjutkan studinya? Oke, jadi agak mirip dengan yang tadi. Tapi kan kita ini kan tinggal di budaya yang kolektif ya, di mana tentunya faktor keluarga menjadi hal yang sangat penting. Terkadang kita maunya apa, tapi keluarga kita memberikan masukan apa. Nah, selama itu masih sejalan ya nggak apa-apa. Akan lebih baik kalau kitanya maunya A, keluarga kita juga mendukung ke A, gitu. Nah, selain tadi pilihan pekerjaan tadi, ada nih ternyata kita melanjutkan studi, gitu. Nah, sebenarnya mudah kalau melanjutkan studi itu kan yang penting punya modal biayanya dan sudah tahu mau masuk mana. Tapi ternyata itu tidak cukup, gitu. Kita harus bisa kembali lagi mengevaluasi diri kita juga. Harus tanya di sana kuliahnya seperti apa. Karena ada alumni Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang akhirnya tidak masuk ke S2 Profesi Psikologi, tapi ambil jurusan Master Management di bidang SDM, gitu. Nah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Yang lebih baik adalah yang lebih pas dan sesuai dengan diri dia. Kemudian konten dari perkuliahannya juga coba disesuaikan dengan kondisi kita saat ini, dan nanti ketika berkuliah akan menghadapi yang seperti apa. Karena sepengalaman saya tahun 2007 saja dulu, sudah berapa tuh 14 tahun yang lalu aja masuk kuliah S2 profesi itu mungkin kaki di kepala, kepala di kaki mungkin gitu kan, karena benar-benar tidak ada break sama sekali. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini manusia, serba dinamis, dan di situ challenge-nya kuliah S2 profesi itu ada di situ. Gitu. Jadi memang kalau tidak punya minat yang kuat, nanti biasanya akan roboh di tengah jalan, biasanya begitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kayak mereka apakah dari pendanaan ada ataupun punya waktu yang cukup juga, atau misalkan juga memang itu minatnya, karena kalau misalkan mau lanjut khususnya ke S2 profesi itu benar-benar butuh kayak benar-benar emang suka di bidang tersebut, karena tantangan di kedepannya itu benar-benar akan menantang banget ya, Pak. Betul. Kembali lagi S2 profesi kan ada penjurusan industri, pendidikan, klinis dewasa, klinis anak. Itu kalau nanti salah pilih juga sama. Biasanya akan berdampaknya, prestasinya pasti akan menurun dan bisa-bisa nggak lulus-lulus gitu kan. Oke, berarti tetap ada nanti kayak peminatannya gitu, Iya. mau konsentrasi lebih kemana. Oke, menarik banget nih pembahasan kita hari ini mengenai pemilihan karir. Tapi buat teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan perbincangan, mari sama-sama kita dengarkan pesan-pesan dari sponsor.
Selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat Pancasila. Saya Dr. Silverius Yesuarso, biasa dipanggil Sony Suharso. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang satu-satunya universitas swasta yang memiliki 6 rumah ibadah yang lengkap sebagai wujud daripada nilai-nilai kepancasilaan itu betul-betul membumi di negeri ini, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita ada Masjid At-Taqwa yang besar sekali, yang bagus kita, dan saya pikir ini salah satu masjid yang terbaik dan terindah di salah satu kampus di universitas di Indonesia. Sebagai bangsa dengan jumlah umat muslim yang terbesar, tentu di Pancasila juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam keberagamaan sebagai umat muslim, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Inilah wujud daripada komitmen pimpinan Universitas Pancasila untuk mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin itu betul-betul membumi di bumi pertiwi, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita punya salah satu yang lainnya rumah ibadah, yaitu rumah ibadah gereja Protestan. Kita memaklumi bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan kita Universitas Pancasila tentunya juga ingin mencerminkan itu dalam nilai-nilai yang langsung konkret, tidak hanya berretorika, berwacana, tetapi membangun rumah ibadah yang resmi sah disahkan oleh negara kita, yaitu salah satunya gereja Protestan. Ini cikal bakalnya gereja Protestan yang akan kita selesaikan. Kemudian di sebelahnya ada gereja juga, walaupun sama-sama gereja, tetapi gereja Protestan, di sini ada gereja Katolik. Apa perbedaannya? Nah, gereja Katolik biasanya di atas itu nanti ada lonceng, kemudian ada burung, ada ayam, gambar ayam yang mengingatkan pada saat Santo Petrus, salah satu rasul, salah satu murid Yesus yang mengingkari dia. Pada saat dia ditanya, apakah kamu muridnya? Dia mengatakan bukan. Nah, disinilah kira-kira nanti akan diingatkan sebagai salah satu bentuk gereja, yaitu gereja Katolik yang berbeda sedikit dengan gereja Protestan. Nah, selanjutnya sahabat Pancasila, ini rumah ibadah yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah vihara, yaitu rumah ibadah untuk umat Buddha, yang mana Indonesia sekali lagi telah pemerintah atau negara mengizinkan paling tidak secara konstitusi, salah satu adalah rumah ibadah agama Buddha. Ini cukup megah juga. Kemudian di sebelahnya kita Universitas Pancasila sedang membangun salah satu rumah ibadah yang juga menjadi ikon terutama di Pulau Bali, yaitu pura. Ini puranya, kita lihat di sini ada tadi ada vihara, ini pura. Ini pura adalah rumah ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, di sebelahnya ini adalah rumah ibadah Konghucu atau disebut dengan kelenteng. Nah, di sini sedang dibangun, masing-masing berarti ada 6 rumah ibadah yang mana mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu hidup sungguh di Universitas Pancasila. Jadi, kalau ingin kuliah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang pinter sekaligus nilai-nilai Pancasila juga hidup sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, maka kuliahlah di Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Psikologi, karena di dalam Fakultas Psikologi di situ ada Pancasila. Get the spirit of Pancasila in psychology. Daftar sekarang ya, jangan lupa. Dadah. Oke, kembali lagi bersama saya Gabriel Moses Aipasa di Saya Podcast Indonesia, channel podcastnya Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa, dan masih bersama Pak Endro Puspowiroko atau biasa dipanggil Pak Popo. Nah, tadi kita udah sempat ngomongin terkait
fakultas psikologi itu apa, belajar tentang apa, terus juga prospek kerjanya mau kemana, terus juga misalkan mau lanjut sekolah lagi, itu kira-kira apa yang perlu dipersiapkan. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi mungkin kita lebih berfokus ke mereka-mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2 ataupun ya ke S2. Tapi kadang-kadang nih Pak, ada beberapa mahasiswa itu dia itu memang sukanya tuh berwirausaha gitu, memang punya minatnya ke arah sana gitu. Jika ada lulusan S1 psikologi nanti dan dia ingin membuka usahanya sendiri gitu, apa saja sih yang bisa mereka lakukan Pak? Oke, ini menarik juga. Termasuk saya pribadi juga di tengah jalan punya usaha sendiri gitu. Jadi mungkin ini setengah sharing, setengah hasil observasi juga ya. Kita ini kan dibekali dengan ilmu belajar manusianya saja. Nggak belajar keuangan, nggak belajar bisnis, nggak belajar pemasaran segala macam. Akhirnya sarannya sederhana, hal-hal apa saja yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan bisnis, kita pelajari lagi semuanya gitu. Mulai ngobrol dengan teman yang sudah punya usaha. Kalau saya pribadi kan memang di biro psikologi ya, saya ketemu dengan senior-senior yang sudah punya usaha dan kami kan latar belakangnya sama. Dari dulu yang dipelajari manusianya aja. Saya coba tanya, apalagi yang harus dipelajari? Pertama, menyusun laporan keuangan dasar. Jadi nggak boleh bilang, wah ribet ngitung duit, ya nggak bisa. Harus bisa. Karena memang selama ini nggak dapat ilmu formalnya. Walaupun sekarang sudah ada tim di saya yang memang sarjana S1 akuntansi, tapi kan saya tetap harus bisa baca laporan keuangannya. Kemudian belajar tentang ilmu bisnisnya itu sendiri, gitu. Ternyata tidak semudah ini ya, tidak semudah kita punya barang, dilempar ke pasar, selesai. Enggak. Pertama ada proses preparation dulu, kira-kira menyasar pasarnya seperti apa, kemudian masuk penetrasi ke pasarnya bagaimana, evaluasinya gimana, segmentasinya diperiksa kembali sesuai atau enggak, dan itu semua kan kita tidak pelajari secara formal. Walaupun ada di psikologi bisnis, ada di psikologi konsumen, sekilas tentang itu ada, tapi kan secara mendalamnya nggak ada. Nah, itu yang harus yang harus ditambahkan secara mandiri ya, secara pribadi gitu. Kalau tentang nanti ketika menjalankan bisnisnya, selama itu passionnya harusnya mudah gitu kan. Ada yang bilang katanya terkendala di modal, tapi enggak juga. Saya juga di sini juga banyak alumni S1 psikologi UP yang punya usaha sendiri dan sudah berhasil dengan modal terbatas. Tapi memang sudah keinginannya kuat dan dia membekali diri dengan sangat cukup. Dan itu tadi yang mendorong adalah passionnya itu tadi. Bisa dibilang kan belajar psikologi ini nggak mudah kan, dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat apalagi gitu. Nah, ada yang bilang nanti ilmunya nggak kepake gitu. Ternyata enggak. Ketika berinteraksi dengan calon customer, ketika kita presentasi produk kita, itu kita kan mulai belajar mengobservasi juga. Terus kita belajar menegosiasi, itu kan ada teknik komunikasi di situ yang dasar-dasar kan juga dipelajari di psikologi gitu. Jadi tetap harus menyadari bahwa banyak hal yang belum sempat kita pelajari di tempat kuliah, tetapi jangan berkecil hati juga, karena sebenarnya dasar-dasarnya kita sudah punya kok gitu sih. Oke, berarti buat nanti mahasiswa lulusan S1 psikologi tapi minatnya ke arah kewirausahaan, jangan mikir salah jurusan, karena sebenarnya dari ilmu yang kita pelajari juga masih bisa kok untuk kalian untuk membuka wirausaha atau bisnis. Tapi yang perlu dicatat adalah balik lagi, udah punya modal yang cukup belum, pengetahuan yang cukup belum untuk membuka bisnis. Kayak apakah cuma pengen buka aja tapi nggak terlalu niat gitu. Sementara kan kalau yang niat itu, kalau mungkin sekadar sharing ya, pas saya juga belajar psikologi bisnis dan psikologi konsumen gitu, bahwa untuk bikin bisnis juga nggak mudah gitu. Harus ada ide bisnisnya apa, terus kalau udah gitu bisnis plannya. Iya, bisnis plannya, terus segmentasinya mau menyasar ke siapa, yang kayak gitu. Itu bakal berdampak banget sih ke perjalanan bisnisnya ke depannya. Jadi gitu. Dan yang paling penting juga kalau itu passionnya, meskipun ada tantangan, entah kekurangan modal atau apa, pasti itu akan ada jalannya mungkin ya Pak. Kayak gitu. Oke deh, tadi udah sempet ngobrol juga buat yang mau kerja, mau lanjut pendidikan, dan yang sampai yang mau lanjut buka wirausaha. Nah Pak, lalu gimana sih ilmu psikologi ini yang udah kita pelajari itu bisa menjadi bekal nantinya dari berbagai bidang yang berbeda-beda tadi itu? Kalau menurut Pak Popo gimana?
kembali lagi kan kalau kita bicara tugas perkembangan di usia-usia para rekan-rekan pendengar ini kan mungkin ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang sudah lulus kuliah. Setiap tahap perkembangan itu kan butuh semacam modal sendiri ya. Usia sekian sampai sekian harus bisa ngapain, usia sekian sampai sekian harus bisa ngapain. Nah, karena topiknya spesifik ketika menjelang lulus dan mencari kerja, ya harus disadari bahwa nanti kita akan bergeser di tahapan perkembangan yang masih belajar di kampus, kemudian kita pindah ke tahap bekerja, gitu. Nah, ilmu psikologinya ya dipakai. Jadi gini, katanya ada jargon di luar, katanya kalau kuliah psikologi itu berobat jalan, gitu. Padahal menurut saya bukan berobat jalan sih. Kebetulan materinya adalah materi-materi tentang pengobatan dalam tanda kutip, pengobatan psikis gitu ya. Seolah-olah kita membaca itu dan kita berobat. Buat saya sih bukan berobat jalan, justru malah ya bukan berobat ya memang kita harus bisa melakukan apa yang ada di buku tersebut gitu. Nah, untuk bisa menjadi individu yang fulfill gitu, apa yang kita pelajari ya harus bisa kita terapkan. Dan itu nanti terlihat ketika masuk ke masyarakat. Akan ada bedanya mana sarjana psikologi beneran dan yang ya sudah asal lulus aja gitu. Nanti akan terlihat bagaimana cara dia merespon percakapan orang, bagaimana cara dia menghargai orang. Kalau ada sesuatu yang berita yang bombastis, bagaimana cara dia menyikapinya. Kalau dia bener tuh belajar minimal psikodiagnostik misalnya, nggak akan terkaget-kaget gitu. Cara berinteraksi dasar dengan orang mulai dari yang seumuran dan di atas, yang jabatannya tinggi dan bahkan mungkin orang yang kebetulan di bawah kita misalnya, itu kan secara tidak langsung diajarkan walaupun nggak secara formal di PowerPoint ya oleh para dosen gitu. Jadi saya rasa perannya sangat penting. Kembali lagi tidak formal diajarkan kalau ketemu orang harus begini ya, cara mengelola waktu harus begini gitu. Tapi kan kita belajar regulasi diri, kita belajar tentang kepribadian yang baik seperti apa ya, itu harusnya dipakai gitu. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, ya gimana ya, nggak ada hukumannya sih. Tapi kalau sepengalaman pribadi saya yang sebentar lagi udah kepala 4 ini ya, saya melihatnya nanti akhirnya masyarakat yang akan menilai. Nanti terlihatnya dari apa? Kesuksesan karirnya, kesuksesan keluarganya. Kembali lagi tidak ada hal yang sempurna, tapi paling tidak dia menuju jadi manusia yang belajar. Nah, itu keenakannya belajar ilmu psikologi itu gitu. Iya, karena mungkin kita belajar tentang manusia dan saya manusia, Bapak manusia, kita semua manusia. Jadi mungkin selagi ada manusia, ilmu ini bisa kita terapkan. Kayaknya buat teman-teman semua yang masih kuliah psikologi ini nggak terlambat untuk belajar dengan benar lagi supaya nanti setelah lulus kuliah bisa menerapkan semua yang kita pelajari di masyarakat. Menarik banget nih pembahasan kita hari ini sama Pak Popo, dan juga nggak terasa semua pertanyaan yang saya siapkan udah saya berikan. Mungkin saya bisa merangkum jadi ilmu psikologi itu merupakan ilmu yang luas ya cakupannya, karena ini berkaitan dengan perilaku manusia itu sendiri, dan jadi kita memahami terkait manusianya itu. Dan apabila ada keresahan nanti kuliah psikologi lulus mau kerja apa, ternyata banyak banget tadi disampaikan sama Pak Popo gitu. Nggak cuman di HRD aja terkait rekrutmen dan seleksi, tapi bisa juga di bidang pendidikan atau di bidang sosial, terus juga di bidang klinis juga bisa. Terus misalkan nanti mau cita-citanya mau bantu orang, mau jadi psikolog gitu, bisa juga lanjut kuliah S2 profesi. Nanti juga akan ada konsentrasinya seperti apa. Buat teman-teman yang mau buka bisnis juga tetap bisa loh, meskipun kita belajar psikologi. Dan ya balik lagi, psikologi itu benar-benar bisa diterapkan ke kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Popo atas waktunya dan kesediaannya udah mau menjawab semua pertanyaan, berbagi sama kita semua. Sampai jumpa kembali di episode lain dari saya, Podcast Indonesia, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila berdiri pada tahun 2006 untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan profesi psikolog berstandar internasional. Sejak 2012,
Fakultas Psikologi Universitas Pancasila mempelopori kurikulum psikologi bisnis sebagai salah satu pilar keilmuan. Selain itu, komitmen fakultas juga terbuka pada 4 pilar keilmuan lainnya, yaitu psikologi perkembangan dan klinis, psikologi sosial dan budaya, psikologi pendidikan dan sekolah, dan juga psikometrika dan pengukuran psikologi. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila memiliki kurang lebih 500 mahasiswa yang belajar untuk memahami beragam pengetahuan yang dalam mengenai proses bisnis sebuah organisasi. Proses belajar dan mengajar yang kondusif juga ditunjang oleh ruangan kelas yang dilengkapi dengan alat pendukung metode pembelajaran modern, laboratorium, serta perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dilengkapi dengan lebih dari 1.000 judul bahan pustaka dan ditunjang dengan fasilitas lainnya. Sebagian besar dari koleksi buku adalah koleksi disiplin ilmu psikologi, dilengkapi dengan koleksi disiplin ilmu lainnya. Sebagai salah satu upaya pengembangan soft skill, mahasiswa dihimbau untuk tergabung dalam kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya adalah Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Nautika Es Cerita, Kami Untuk Indonesia, dan juga futsal. Memiliki standar yang tinggi dalam merekrut dan menjaga kualitas pengajaran dari para dosen yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Para pengajar memiliki pendidikan minimal S2 dan telah melalui proses pemilihan yang selektif. Kerjasama fakultas dengan University of Malaya di Malaysia, University of Westminster di Inggris, dan Pan-European University di Slovakia memungkinkan kami untuk tetap berdedikasi menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik dengan standar internasional.